Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Kita beberapa hari yang lalu mendengar berita yang datangnya dari Makassar, yaitu dari kampus UIN, Universitas Islam Negeri di Makassar, di mana salah seorang kepala perpustakaannya itu yang bernama Dr. Andi Ibrahim itu sebagai, ya katakanlah sebagai otak dari pembuat uang palsu. Dan uang palsu yang mereka buat itu tidak tanggung-tanggung jumlahnya, yaitu ratusan miliar, bahkan sudah hitungan triliun. Jadi kita ketika mendengar itu sangat menyesakkan dada gitu ya, karena yang kita tahu selama ini kampus adalah tempat memproduksi para pemikir, kampus itu adalah memproduksi para intelektual, ya. Ternyata sekarang dari kampus ada orang menciptakan atau memproduksi uang yang jumlahnya itu sangat luar biasa, fantastis sekali. Dan itu tentu menimbulkan efek kalau ini tidak ketahuan dan tidak tertangkap. Itu kan akan menimbulkan efek di masyarakat, karena dengan semakin banyaknya uang yang beredar, itu kan bisa menimbulkan nilai uang itu menjadi tidak berharga, nilai uang itu menjadi turun, kan begitu. Nah, di samping itu bisa juga kita masyarakat ini mendapatkan apes sial, karena kalau sampai kita mendapatkan uang palsu itu, bagaimana kita akan mengembalikannya kepada pihak yang memberikan uang kepada kita? Atau katakanlah bagaimana kita minta pertanggungjawabannya itu? Karena biasanya kalau kita membawa uang ke bank dan di dalamnya ada uang palsu, maka uang yang palsu itu tidak bisa distorkan dan kemudian itu akan digunting. Kan itu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Jadi rasanya banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari penerbitan uang palsu ini. Dari beberapa orang yang diwawancarai oleh reporter TV One yang sempat kami dengarkan, kami tonton, betul-betul kita ini jadi sulit mempercayai siapapun gitu ya. Karena bayangkan di kampus seorang kepala perpustakaan yang mungkin sehari-harinya, kalau kepala perpustakaan itu mungkin sehari-harinya mengajarkan orang agar rajin membaca gitu ya, mungkin menulis, apalah hal-hal yang mendukung kepada intelektualitas seorang mahasiswa. Kan harusnya itu yang menjadi tugas dari seorang kepala perpustakaan. Tapi itu betul-betul di luar dari pemikiran kita. Karena hari ini seorang kepala perpustakaan itu mencetak uang palsu sampai jumlah triliunan. Nah, kami waktu mendengarkan pemaparan dari paling tidak dua orang tersangka itu, yang bernama Sahruna, yang bernama Mubin, itu mereka menerangkannya itu dengan begitu tenang, dengan begitu presisi, dengan begitu pas, begitu menguasai cara membuat uang palsu itu. Dan kami melihat dari wajah mereka seperti nggak ada wajah ketakutan, tidak ada rasa menyesal gitu ya. Jadi ya mereka merasa ini pekerjaan biasa saja. Bayangkan, padahal mereka itu sudah merusak nama baik satu kampus, ya. Kemudian mungkin merusak nama-nama para tokoh-tokoh yang ada di sana. Tentu harus kita apresiasi, masih banyak kampus yang para dosennya, staf pengajarnya di tempat itu masih memegang teguh prinsip-prinsip integritas itu ya. Tapi hari ini dirusak oleh Dr. Andi Ibrahim dengan rekan-rekannya. Dan kalau kami mendengar pemaparan itu,
Tadi sempat kami dengar sekilas mereka bisa mencetak uang palsu itu 1 jam itu sekitar 200 juta. 1 jam mereka print seperti itu dengan memakai alat yang mereka beli dari Cina itu kan. Mereka bisa memprint 1 jam itu 200 juta. Dan jam kerja mereka itu diterangkan dengan begitu teratur, begitu sistematis. Katanya mereka itu mulai operasional itu dari jam 11 sampai jam 5 sore. Ya kan? Jadi jam kerja kampus itu ya mereka pakai seperti jam kerja biasa. Dan diterangkan kenapa kalau malam hari kenapa nggak bekerja. Mereka juga paparkan bahwa kalau malam hari itu bisa menimbulkan kecurigaan dari security. Sampai seperti itu mereka semua kaji. Dari segala aspek mereka kaji supaya pekerjaan pembuatan uang palsu ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar. Dan memang terbukti mereka mengerjakan itu sudah berapa lama itu mencetak uang palsu itu. Jadi kalau saya tadi coba mengkalkulasi kalau mereka bekerja dari jam 5, dari jam 11 sampai jam 5, kurang lebih itu ada 6 jam. 6 jam berarti kali 200 juta berarti 1,2 M satu hari. Satu hari 1,2 M. Ya, nggak kebayang kalau itu berjalan bertahun-tahun bisa berapa triliun uang palsu itu yang beredar. Nah, yang lebih cilaka bahwa uang palsu ini kemudian akan dipergunakan dalam rangka pemenangan pilkada. Nah, kami memang belum tahu ini dalam rangka pemenangan pilkada siapa, tetapi akhirnya kita mulai mengkaji seperti apa sebetulnya sekarang kondisi negara kita ini ya. Aparat penegak hukum bermasalah, pendidik pun sekarang bermasalah. Ya boleh dikatakan Dr. Andi Ibrahim ini kan seorang intelektual ya, yang menjabat sebagai kepala perpustakaan. Tapi hari ini dia merusak mental orang-orang untuk melakukan kejahatan. Kan dengan mencetak uang jumlah yang begitu besar, sepertinya kan itu mengajak orang untuk tidak perlu bekerja keras. Karena satu jam bisa memprint sampai 200 juta. Jadi jam kerja mereka 6 jam 1,2 miliar. Nah, ada lagi berita yang kita dengar ini ada terkait dengan Verdi Sambo dan seterusnya, akhirnya mulai dikait-kaitkan masyarakat ya. Artinya isu ini memang bisa berkembang liar kemana-mana karena memang sekarang ini apapun bisa terjadi, apapun dilakukan orang di negara kita ini hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan memuaskan keinginan. Yang bagi kami, menurut kami ini keinginan untuk hedonisme. Itu yang suka kami pakai istilah itu, menyenangkan diri sendiri. Ya, jadi betul-betul kita menjadi miris, menjadi sedih karena hari ini kita mendengar kampus bukan memproduksi sarjana yang berkualitas, tapi mereka berusaha memproduksi uang yang kualitasnya memiliki kemiripan dengan yang aslinya, dan mereka berhasil walaupun sekarang sudah tertangkap dan kita belum tahu berapa orang lagi yang terlibat di dalamnya, karena polisi masih terus bekerja. Dan tentu kita harapkan juga jangan sampai polisinya nanti masuk angin juga. Artinya siapa-siapa yang terlibat di dalam pembuatan uang palsu ini supaya disidiklah dengan benar, jangan ada yang ditangkap, ada yang dilepaskan dan lain-lain. Jadi itulah mungkin harapan dari kita supaya penegakan hukum tetap sama kepada setiap orang. Terima kasih.